warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, di sini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya, sehat semua. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah siap anak-anak untuk belajar? Siap, oke. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Ada yang tahu tidak, apa sih perkembangbiakan hewan secara generatif itu? Ya, perkembangbiakan hewan secara generatif yaitu proses perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara perkawinan atau proses pembuahan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Oke anak-anak, sekarang kita bisa lihat di dalam poster ini. Perkembangbiakan hewan secara generatif terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara ovivar, dan yang kedua secara vivivar, dan yang ketiga secara ovovivivar. Oke, baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan dari ketiga bagian tersebut. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara ovivar. Perkembangbiakan secara ovivar yaitu proses perkembangbiakan dengan cara bertelur. Ciri-cirinya yaitu tidak memiliki kelenjar susu, yang kedua tidak memiliki kuping, dan yang ketiga biasanya hewan reptil. Yang kedua yaitu perkembangbiakan secara vivivar. Perkembangbiakan secara vivivar yaitu proses perkembangbiakan dengan cara beranak atau melahirkan. Jadi pembuahannya itu terjadi di dalam rahim induknya. Ciri-cirinya yaitu yang pertama memiliki kelenjar susu, yang kedua memiliki kuping, yang ketiga mamalia atau menyusui, dan yang keempat memiliki bulu. Dan yang ketiga ada perkembangbiakan secara ovovivivar. Perkembangbiakan secara ovovivivar yaitu proses perkembangbiakan dengan cara bertelur dan beranak. Pada cara yang ketiga ini, setelah induk betina dan induk jantan melakukan proses pembuahan, maka janin tersebut tapi tidak langsung dikeluarkan oleh induk betina. Setelah telur menetes di dalam rahim induk betina, maka induk betina akan mengandung janin selama beberapa bulan. Setelah itu induk betina akan mengeluarkan spesies baru. Nah, itulah tadi anak-anak penjelasan tentang perkembangbiakan hewan. Selanjutnya ada di buku siswa teks bacaan tentang negara Asia Tenggara. Di negara Asia Tenggara ini tentunya banyak sekali jenis hewan. Salah satunya yaitu ada gajah putih. Selanjutnya ada apa lagi anak-anak? Ya, ikan tuna. Ikan tuna merupakan salah satu jenis ikan yang banyak disukai oleh negara-negara lain. Contohnya negara Amerika, negara Jepang. Selanjutnya ada apa lagi anak-anak? Ya, burung takur. Burung takur ini adalah salah satu contoh jenis hewan yang ada di Asia Tenggara. Oke, selanjutnya dari ketiga jenis hewan tersebut kita kelompokkan ke dalam proses perkembangbiakannya. Oke, yang pertama ada burung takur. Burung takur ini termasuk ke dalam proses perkembangbiakan secara ovivar. Dan yang kedua ada gajah putih. Gajah putih ini termasuk ke dalam proses perkembangbiakan secara vivivar. Dan yang ketiga ada ikan tuna. Ikan tuna ini termasuk ke dalam proses perkembangbiakan secara ovovivivar. Oke anak-anak, selanjutnya kita kelompokkan hewan yang ada di sekitar kita. Proses perkembangbiakan secara ovivar
Yang pertama ada bebek. Yang kedua ada ular. Dan yang ketiga ada ayam. Selanjutnya, proses perkembangbiakan secara vivivar. Yang pertama ada harimau. Yang kedua ada kucing. Yang ketiga ada kambing. Kemudian yang keempat ada sapi. Selanjutnya yang terakhir ada proses perkembangbiakan secara ovovivivar. Yang pertama yaitu ada ikan hiu. Yang kedua yaitu ada buaya. Itulah anak-anak proses perkembangbiakan secara ovivar, vivivar, dan ovovivivar. Ini salah satu jenis contoh-contohnya hewan yang ada di sekitar kita dan di negara Asia Tenggara. Oke anak-anak, inilah contoh-contoh hewan yang termasuk ke dalam proses perkembangbiakan secara ovivar, ovovivivar, dan vivivar. Oke, selanjutnya di dalam buku teks siswa terdapat teks yang menceritakan kondisi geografis di negara ASEAN. Pada teks tersebut, kondisi geografis sangatlah membantu para penduduknya untuk memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ikan sangat banyak dijual belikan, dikonsumsi, bahkan ada yang mengekspor ke luar negeri. Dalam kehidupan ekonominya, negara ASEAN sangatlah kaya akan sumber daya alam. Di Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan antara pihak-pihak lainnya. Mengapa bisa seperti itu anak-anak? Ada yang tahu? Ya, karena di Asia ini sangatlah strategis dalam pemanfaatan kedudukannya. Kemudian di negara ASEAN terdapat bermacam-macam negara yang berbeda-beda dalam segi ekonominya. Contohnya, negara Brunei Darussalam. Di negara Brunei terkenal dengan kekuatan sumber daya berupa minyak bumi dan gas alam. Yang kedua ada Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencahariannya sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Dan yang ketiga ada Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi. Selanjutnya, sekarang Ibu minta anak-anak siapkan buku tulis dan pulpennya. Selanjutnya Ibu akan membacakan teks bacaan tentang bebek. Kemudian Ibu minta kalian menuliskan gagasan pokok yang terdapat di dalam teks tersebut. Tolong didengarkan baik-baik ya. Paragraf pertama, bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, paragraf kedua. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Oke anak-anak, tadi Ibu sudah bacakan teks bacaan tentang bebek. Selanjutnya, Ibu minta kalian menuliskan ide pokok yang terdapat di dalam teks tersebut. Ya, Rina? Oke, ya betul sekali. Paragraf pertama, ide pokoknya yaitu bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Untuk paragraf kedua, bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam.
Oke anak-anak, dari kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu proses perkembangbiakan secara ovivar, yang kedua secara vivipar, dan yang ketiga secara ovovivivar. Kemudian selanjutnya, kondisi geografis yang terletak di Asia Tenggara sangatlah dapat dimanfaatkan oleh penduduknya karena dengan tempatnya yang strategis. Sebelum Ibu tutup, minggu depan kalian kerjakan halaman 59. Jangan lupa dikerjakan ya dan dibawa. Sebelum Ibu akhiri, oke anak-anak, tetap semangat dalam belajarnya walaupun kondisi sekarang kita seperti ini, tapi tidak memutuskan semangat kita untuk terus belajar, dan belajar. Karena belajar itu sangatlah penting untuk kita calon penerus bangsa. Stay safe, jaga kebersihan, tetap semangat dalam belajarnya. Terima kasih. Oke, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.